Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA pada materi pola interaksi makhluk hidup. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim mu'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wanfa'na bima alamtana innaka antas sami'ul alim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, kemudian di masa pandemi seperti ini, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatannya. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan jangan lupa menggunakan sabun. Kemudian tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah saja dan jangan lupa bahagia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian semua dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antara sesama komponen biotik atau antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang ada. Nah, interaksi yang pertama adalah interaksi biotik dengan abiotik. Kita perhatikan akuarium kecil ini. Di sini terdapat ikan, kemudian tumbuhan air, dan air sebagai komponen abiotik. Nah, interaksi yang terjadi di dalam akuarium kecil ini adalah interaksi antara ikan dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Oksigennya berada di dalam air. Kemudian di situ juga terjadi interaksi antara tumbuhan air dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pernafasan ikan. Kalau manusia, bagaimana interaksinya dengan faktor abiotik atau komponen abiotik? Di antaranya dengan air bersih, udara bersih, cahaya matahari, dan tanah yang kita pijak. Tentunya kesemua komponen abiotik ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka dari itu manusia membutuhkan komponen ini untuk kehidupannya dan sebaliknya, manusia pun bertanggung jawab untuk melestarikan keberadaan air bersih tersebut, udara yang bersih, dan cahaya matahari yang senantiasa menerangi ini, kemudian tanah yang ada di sekitar manusia untuk selalu dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, hubungan antar makhluk hidup dapat memunculkan bentuk interaksi yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu yang terjadi dalam suatu ekosistem. Tentunya rantai makanan ini ada tujuannya, kenapa harus ada proses makan dan dimakan. Yang pertama tentunya makhluk hidup itu kan butuh makanan, butuh nutrisi untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian yang kedua, adanya rantai makanan ini pun bertugas atau berfungsi untuk menyeimbangkan ekosistem ini sehingga tidak ada yang namanya populasi terlalu banyak atau populasi terlalu sedikit. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi tidak hanya satu, di sini terdapat berbagai atau beberapa ya rantai makanan, tapi keseluruhannya saling berhubungan. Pola interaksi antar makhluk hidup pun membentuk pola-pola yang lain. Seperti misalnya kita kenal dengan istilah simbiosis. Kita kenal ada 3 jenis simbiosis berdasarkan pola hubungannya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang atau berinteraksi antara dua individu yang ada dalam satu ekosistem di mana hubungannya di antara keduanya memunculkan hubungan yang saling menguntungkan. Ibu contohkan antara lebah dengan bunga. Lebah dengan bunga mereka berinteraksi dan pola hubungannya saling menguntungkan, di mana lebah mendapat keuntungan dengan menghisap sari nektar dari bunga itu atau nektarnya. Kemudian bunga mendapat keuntungan karena dengan adanya lebah, bunga itu dibantu proses penyerbukannya. Kemudian yang kedua, simbiosis yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara dua individu yang hidup dalam tempat yang sama dengan pola hubungan di mana yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang lain dia tidak mendapat kerugian maupun keuntungan, jadi netral aja. Contohnya adalah anggrek dengan pohon inangnya, contohnya pohon mangga. Anggrek ketika menempel di pohon mangga, dia tidak merugikan pohon mangga itu karena tidak menghisap nutrisi. Kemudian juga dia tidak menguntungkan untuk pohon mangga itu. Tapi dengan menempel di pohon mangga untuk anggrek, dia mendapat keuntungan, yaitu mendapat tempat hidup dan suplai cahaya matahari yang cukup. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah parasitisme. Hubungan interaksi antara dua individu yang satu hewannya atau satu individu mendapat keuntungan, sedangkan yang lain dalam hubungan ini dia mendapat kerugian. Contohnya adalah belalang dengan daun tumbuhan atau dengan tumbuhan hijau, di mana belalang memakan daun dari tumbuhan hijau itu, maka belalang mendapat keuntungan, sedangkan untuk daunnya ya pastinya dia mendapat kerugian. Seperti itu untuk parasitisme. Pola interaksi lainnya yang terjadi dalam suatu ekosistem diantaranya ada yang namanya kompetisi. Dicontohkan ini ada 2 ekor kucing ya yang saling bertengkar gitu ya, berkompetisi. Mereka artinya berkompetisi itu berebut atau misalnya melakukan perkelahian atau beradu, itu untuk apa? Tujuannya biasanya untuk 3 hal ya, 3 hal yang melatar belakangi dua makhluk hidup, dua individu melakukan kompetisi. Yang pertama bisa karena memperebutkan makanan. Yang kedua, memperebutkan tempat atau daerah kekuasaan. Dan yang ketiga, bisa juga mereka berkompetisi karena memperebutkan pasangan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pola interaksi yang lain adalah predasi. Di sini adalah hubungan interaksi antara predator dengan mangsanya. Contohnya elang. Elang ini mengejar kelinci yang akan dijadikan mangsanya. Selanjutnya ada antibiosis. Antibiosis ini hubungan interaksi di mana satu jenis makhluk hidup itu tumbuh dengan baik dan dia mengeluarkan zat yang berbahaya untuk makhluk hidup lainnya, sehingga di tempat tersebut hanya dia saja yang mendominasi sedangkan tumbuhan lain tidak dapat hidup. Contohnya ini pohon pinus ya, di satu hutan pinus, maka dia hidupnya mendominasi di sana sedangkan tumbuhan lain bahkan rumput pun kadang-kadang tidak bisa tumbuh dengan baik, kalaupun ada hanya sedikit ya. Nah, ini karena pinus ini memang mengeluarkan zat asam dari dalam akarnya sehingga tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Seperti itu kalau antibiosis. Setelah menyimak materi pembelajaran, Ibu harapkan kalian semua memahami ya pola-pola interaksi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian, tugas untuk pembelajaran hari ini
Amati satu contoh interaksi makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kalian dan presentasikan dalam bentuk video singkat sambil ditunjukkan makhluk hidup yang berinteraksinya. Sebutkan pola interaksinya dan jelaskan bagaimana hubungan saling ketergantungan antara keduanya. Boleh antar makhluk hidup dengan makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah paham tentang tugasnya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian sudah menyimak dan Ibu tunggu pengumpulan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.